Santapan Harian Sabtu, 28 November 2020. Hari ini kita akan membaca Yesaya pasalnya ke-37, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-20. Namun kita akan membacanya pada ayat pertama hingga ayatnya yang ke-7. Sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Bapa, kami hendak merenungkan keindahan dan kebenaran firman-Mu. Bimbinglah kami ya Kristus. Di dalam kasih-Mu ya Yesus, kami bertelut. Amin. Yesaya 37 ayat 1-7. Segera sesudah Raja Hizkia mendengar itu, dikoyakannya lah pakaiannya dan diselubunginya lah badannya dengan kain kabung. Lalu masuklah ia ke rumah Tuhan. Disuruhnya lah juga Eliakim, kepala istana, Sebna, panitera negara, dan yang tua-tua di antara para imam, dengan berselubungkan kain kabung, kepada Nabi Yesaya bin Amos. Berkatalah mereka kepadanya, "Beginilah kata Hizkia, hari ini hari kesesakan, hari hukuman dan penistaan. Sebab sudah datang waktunya untuk melahirkan anak, tetapi tidak ada kekuatan untuk melahirkannya. Mungkin Tuhan Allahmu sudah mendengar perkataan juru minuman agung yang telah diutus oleh Raja Asyur, tuannya, untuk mencela Allah yang hidup, sehingga Tuhan Allahmu mau memberi hukuman karena perkataan-perkataan yang telah didengarnya. Maka baiklah engkau menaikkan doa untuk sisa yang masih tinggal ini." Ketika pegawai-pegawai Raja Hizkia sampai kepada Yesaya, berkatalah Yesaya kepada mereka, "Beginilah kamu katakan kepada tuanmu, beginilah firman Tuhan. Janganlah engkau takut terhadap perkataan yang kau dengar yang telah diucapkan oleh budak-budak Raja Asyur untuk menghujat aku. Sesungguhnya, aku akan menyuruh suatu roh masuk di dalamnya, sehingga ia mendengar suatu kabar dan pulang ke negerinya. Aku akan membuat dia mati rebah oleh pedang di negerinya sendiri." Sahabat Santapan Harian, Raja Hizkia telah mendengar serangkaian hinaan, celaan, dan ancaman dari utusan Raja Asyur. Hinaan itu bukan hanya mengenai dirinya, tetapi juga rakyat dan Allah Israel. Serangkaian hinaan itu membuatnya sangat sedih, hingga ia menyatakan perkabungan. Raja Hizkia mengoyak pakaiannya lalu mengenakan kain kabung dan masuk ke rumah Tuhan. Seluruh kota Yerusalem dikepung oleh tentara Asyur. Raja Hizkia sadar kalau dirinya bertanggung jawab atas pukulan hebat yang telah menjatuhkan kerajaannya. Namun, kedatangan utusan itu tak membuat Raja Hizkia menjadi lemah. Raja Hizkia kemudian mengakui kesalahannya di hadapan Allah. Dia akhirnya sadar bahwa hanya kepada Allah sajalah dia harus berharap untuk dilepaskan dari cengkraman Asyur. Oleh karena itu, dia meminta petunjuk Allah melalui Nabi Yesaya. Hati umat Israel pasti terguncang akibat situasi itu. Sebagai seorang pemimpin, Raja Hizkia memberikan teladan yang sangat baik kepada rakyatnya dalam menyikapi situasi sulit itu. Dia datang kepada Allah dalam doa. Hizkia yakin bahwa hanya melalui Allah saja ia akan mendapatkan pertolongan dan kekuatan. Di dalam doanya, Hizkia menggantungkan semuanya kepada Allah semesta alam, Allah segala kerajaan di bumi. Saat datang kepadanya, mata kita akan terbuka melihat kekuasaan Allah semesta alam. Dengan melihat Allah yang maha besar,
muncullah pengakuan bahwa diri kita begitu tidak berdaya tanpa kekuatan Allah. Pemimpin yang baik adalah orang yang bersedia mengakui kelemahannya dan datang kepada Allah melalui doa-doanya. Saat pemimpin berdoa, Allah melihat ketulusan hatinya. Saat pemimpin yang baik memohon, ia memohon kepada Allah supaya hikmat dan kebijaksanaan darinya menyertai kepemimpinannya. Saat pemimpin datang ke rumah Tuhan, dia diingatkan akan ketidakberdayaannya sebagai seorang manusia biasa yang membutuhkan pertolongan dari Allah yang tidak terbatas serta maha kuasa. Mari kita berdoa. Di saat ini kami bertelut dan merendahkan hati kepadamu. Kami menyandarkan hidup kami yang lemah ini hanya kepadamu ya Kristus sebagai sumber penolong dan pemimpin hidup kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.